Yusril Iza Mahendra didoakan segera menjadi jaksa agung oleh anggota tim hukum Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea. Yusril mengucapkan terima kasih atas doa dan harapan Hotman. Namun, Yusril menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat menjadi jaksa agung yang tidak boleh dari pengurus parpol. Yusril sendiri diketahui saat ini merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Meski begitu, Yusril yang merupakan pakar hukum tata negara mengaku secara keilmuan bisa saja menjadi jaksa agung. Hal ini lantaran menurutnya ruang lingkup jaksa agung tidak terbatas dalam perkara pidana. Yusril mengatakan nanti ada tidaknya jabatan yang diberikan kepadanya dalam pemerintahan Prabowo Gibran sepenuhnya merupakan keputusan Prabowo sebagai presiden terpilih. Sebab menurutnya baik jaksa agung maupun menteri adalah pembantu presiden dalam struktur pemerintahan. Diketahui sebelumnya Hotman Paris mendadak mendoakan Yusril Iza Mahendra segera menjadi jaksa agung. Yusril pun tersenyum mendengar hal itu. Hal ini diungkapkan Hotman saat setelah sidang sengketa Pilpres 2024 di MK beberapa waktu lalu. Setelah melontarkan doa tersebut, Hotman kembali membahas sidang sengketa. Pertama, saya ucapkan mudah-mudahan cepat jadi jaksa agung. Yusril, mudah-mudahan jadi jaksa agung. Oke. Jadi ini membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar, patah gitu. Jadi hanya asumsi-asumsi saja. Narasi-narasi kecurigaan, oh kami ini kalah karena Pak Presiden nunjuk pejabatnya di sana. Tapi ternyata terbukti seperti itu, tidak ada. Dan kemudian juga di luar negeri juga nggak ada pejabat ya. Di luar negeri juga nggak ada pejabat, nggak ada PJ gitu kan. Ya, nggak ada bansos, nggak ada PJ, ya tetap aja juga menang 02-nya gitu. Jadi ini ya kita pikir ya yang harus kita pahami, jangan sampai ada lagi narasi-narasi yang menyudutkan Pak Presiden ya tentang adanya PJ, ada bansos. Nah, soal bansos mungkin besok akan lebih jelas dan PJ juga nggak akan jelas. Nanti akan jelas sesi 2. Kita akan jelaskan lagi tuh. Ya. Jadi itulah mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Sedikit saya koreksi tadi ucapannya Pak Bambang Wijayanto. Di mana ada PJ-PJ itu Pak Jokowi datang kampanye. Ya. Setahu saya sampai hari ini Presiden Jokowi tidak pernah melakukan kampanye apapun. Itu udah koreksi, jangan nanti jadi fitnah. Pertama, saya ucapkan mudah-mudahan cepat jadi jaksa agung. Yusril, mudah-mudahan jadi jaksa agung. Oke. Kalau kemarin saya mengatakan kita menang 20-0. Kenapa? Salah satu inti gugatannya kan tentang Sirekap. Dia bilang Sirekap itu alat curang. Kita udah patahkan karena ternyata putusan final itu bukan berdasarkan Sirekap tapi suara berdasarkan manual dan berjenjang. Jadi patah sudah satu bagian dari surat permohonan, yaitu tentang Sirekap 20-0. Sekarang tambah lagi 10-0 hari ini jadi 30-0. Kenapa? Dari tadi yang dibahas adalah tentang nepotisme, TSM, dan keterlibatan Jokowi. Saya mau kasih tahu, Hotman ini walaupun tampaknya kayak rockstar, kemarin waktu Hakim yang mulia Arief membahas cincin saya langsung viral di mana-mana. Tapi Anda lupa, saya ini sudah 38 tahun pengacara dan 20 tahun di kantor raksasa dunia, 4 tahun di Australia dengan 700 pengacara bule. Apa yang saya pelajari? Tidak mungkin pengadilan menyatakan seseorang melanggar hukum kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut. Juga permohonannya ini kan selalu menyalahkan Jokowi,
termasuk mengenai bansos dan PJ, juga menyalahkan Menteri Dalam Negeri, tapi Jokowi dan Menteri Dalam Negeri bukan pihak dalam perkara ini. Jadi bagaimana mungkin nanti Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Jokowi melanggar hukum, melakukan kejahatan, dan juga Mendagri, ya? Nggak mungkin. Kalau ini dalam perkara perdata, istilahnya itu bahasa Bataknya, bahasa Belanda, need on van klik, gugatan tidak dapat diterima. Jadi makanya saya bilang sudah 30-0. Ditambah lagi 5-0 lagi 35-0. Aceh 24 kepala daerah, 23 PJ kalah. Ternyata kalah 0-2. Di Jakarta hampir berimbang. Kurang apalagi dekatnya sama pusat kekuasaan, tapi hampir berimbang 0-1 dan 0-2. Jadi sekali lagi hari ini 35-0. Nanti kalau nanti sore mengenai bansos mungkin akan kena 50-0. Itulah. Dan sekali lagi kita berharap teman kita ini cepat jadi jaksa agung. Begini, saya nulis buku mengenai deponering. Saya bikin penelitian. Dan status Bambang itu sampai hari ini masih tersangka. Dan saya punya bukti seminggu sebelum kampanye Jokowi sudah tidak kampanye. Saya punya bukti. Jadi itu adalah tuduhan, fitnah, cercaan dan lain sebagainya. Selebihnya sudah dikatakan oleh Pak Oto, sama nama saya, tapi dia lebih pintar. Memang semua bisa dipatahkan. Sekian, terima kasih. Walaupun udah 35-0 nggak apa-apa. Biar aja di sini. Oh, jangan dong. Nanti baru untuk sambutan itu. Jadi terima kasih rekan-rekan wartawan. Jadi semua sudah disampaikan oleh Prof. Yusril, Prof. Oto, Pak Hotman. Hotman kata Refli, Hotman. Jadi semuanya akan kita tindak lanjuti semua dalam pemeriksaan saksi berikutnya. Yang akan lebih seru nanti pemeriksaan saksi mengenai bansos, mengenai PJ dan sebagainya, itu akan lebih seru. Sampai kita tunggu iklan selanjutnya. Silakan Pak Refli.